Baik, selamat pagi para mahasiswa untuk mata kuliah pembelajaran matematika SD 1. Hari ini hal yang harus Anda kerjakan adalah Anda melakukan penilaian terhadap proses penyusunan RPP untuk dua kelompok. Silahkan Anda pilih sendiri dan tentukan kelompok mana yang akan dinilai terlebih dahulu. Proses penilaian mencakup penilaian terhadap proses penyusunan RPP. Kemudian yang kedua adalah penilaian terhadap RPP yang sudah dibuat oleh kelompok yang sudah Anda tentukan. Yang pertama, untuk melakukan penilaian proses terhadap penyusunan RPP, Anda bisa menggunakan instrumen berikut. Hal yang harus Anda lakukan adalah Anda menentukan pilihan kategori yang sudah ditentukan dalam instrumen ini untuk menilai proses penyusunan RPP untuk kelompok yang sudah Anda tentukan. Di dalam kriteria tersebut ada 3 kriteria dengan poin 1 sampai 5, mulai sangat baik hingga sangat tidak baik. Di dalam proses penyusunan RPP, yang pertama yang harus Anda nilai adalah dari segi tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan kesanggupan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan sehingga sesuai dengan waktu yang diajukan. Yang kedua, kaitannya dengan kemandirian. Jadi tidak tergantung dengan kelompok lain atau teman lain. Jadi mereka secara mandiri mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga adalah kejujuran. Jadi hasil yang dibuat oleh teman Anda itu merupakan hasil karya kelompok, bukan hanya mengambil sana-sini. Yang keempat adalah kedisiplinan. Meskipun ini adalah tugas yang dilakukan secara mandiri, tapi harapannya semua kelompok dengan disiplin mengerjakan tugas ini. Yang kelima adalah etos kerja. Ini kaitannya dengan komitmen terhadap penyelesaian tugas yang sudah diberikan. Yang keenam adalah inovasi dan kreativitas. Ini kaitannya kemampuan untuk mengadakan pembaharuan. Apakah masih bertahan dengan model yang lalu, apakah sudah menyesuaikan dengan harapan di kurikulum 2013. Yang ketujuh adalah kemampuan berkomunikasi. Ini adalah penyampaian ide pada saat mereka melakukan kerja di dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah kerja sama. Baik, itulah mahasiswa untuk penilaian terhadap proses penyusunan RPP. Yang kedua, penilaian yang dilakukan terhadap RPP yang sudah ditentukan. Kriterianya sama, dari 1 sampai 5, mulai dari sangat baik hingga sangat tidak baik. Hal yang harus dinilai, yang pertama adalah kejelasan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan berdasarkan rumus A, B, C, dan D sesuai yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan materi. Seperti yang saya jelaskan yang lalu, bahwa materi untuk tuntutan kurikulum 2013 diturunkan dari kompetensi dasar, tujuan, sehingga baru terencana materi apa yang akan disampaikan untuk peserta didik. Nah, dari materi itu akan dilakukan yang namanya pengorganisasian materi, keruntutan, sistematika, dan sebagainya. Jadi nanti ini diberikan di bagian lampiran sehingga menunjukkan bagaimana materi itu disusun secara sistematis. Kemudian pemilihan sumber, ini kaitannya dengan panduan guru dan panduan siswa.
dan ditambah dengan sumber-sumber yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kejelasan skenario pembelajaran. Jadi langkah-langkahnya harus disesuaikan dengan langkah dalam pembelajaran saintifik. Kemudian yang ke-6 itu kaitannya dengan kerincian skenario pembelajaran. Jadi setiap langkah itu menunjukkan pada kejelasan dalam langkah saintifik. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian teknik penilaian. Jadi harus dilakukan dengan penilaian yang bersifat otentik, baik proses, produk, portofolio maupun yang bentuknya tes. Ini sangat tergantung dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dan harapannya 3 aspek yang ada, afektif, psikomotor, dan kognitif, semuanya ada. Nah, dari teknik penilaian ini harus dimunculkan sebuah instrumen. Jadi teknik harus sesuai dengan instrumen yang dibutuhkan. Demikian mahasiswa, apa yang harus Anda kerjakan hari ini. Hasil yang sudah Anda lakukan ini silakan Anda kirim di fasilitas flexible learning yang sudah saya sediakan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.